Jadi maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya seluruh manusia di waktu malam. Di waktu malam ketika manusianya tidak tahu siapa dirinya. Suatu malam ketika manusianya masih goib diri manusianya. Di suatu malam ketika manusianya belum ada. Itu maknanya lailan malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna. Jadi menurut syariat raganya Nabi Muhammad yang diperjalankan di suatu malam, malam yang dohir. Minal masjidil harami, masjidil haram yang dohir, yang ada di Mekah sana. Sampai ke masjidil aqsal ladzi barakna, ya di Palestina sana. Semuanya serba dohir. Karena di dalam hatinya belum ada imannya. Masih beriman, masih mengikuti iblis dan setan, maka yang dibangga-banggakan diri manusianya di hatinya, tidak sinkron hatinya dengan perjalanan-perjalanan cerita-cerita yang di dalam Al-Quran. Jadi yang dimaksud lailan itu ketika kita diciptakan Allah sejak dari Masjidil Haram, yakni dari tanah yang suci. Kita dibuat, kita diciptakan dari tanah yang suci sampai diperjalankan dari tanah menjadi tumbuh-tumbuhan, dari tanah menjadi hasil dari tumbuhan, buah-buahan, sayuran dan padi, dari tanah sehingga hasil dari buah-buahan, tumbuhan dan padi dimakankan oleh Allah, disuapkan oleh hidup kepada calon-calon kedua orang tua kita, meskipun mereka saat itu masih bayi, masih di dalam kandungan. Kemudian diperjalankan lagi hingga menjadi sperma dan sel telur, diperjalankan lagi oleh uripe Allah menjadi gumpalan darah, diperjalankan lagi di suatu malam manusia menjadi gumpalan daging. Maka ketika saat menjadi gumpalan daging, manusia diingatkan lagi dan diabadikan di dalam Al-Quran, kutiupkan rohku. Maknanya tak uripi, maknanya ku hidupi dirimu dengan hidupku. Inilah bukti bahwa urip kuwi uripe Allah. Jadi hakikatnya Allah meniupkan rohnya, Allah menghidupi manusianya, Allah menguripi uripe yang ada di badan-badan ini sebenarnya sejak dari tanah, sejak dari Masjidil Haram sudah ditiupkan rohnya. Bila saat dari tanah tidak ditiupkan rohnya, mana mungkin tanah itu bisa berproses? Apakah mungkin ujuk-ujuk langsung jadi gumpalan daging tanpa proses dari tanah? Inilah bukti bahwa Allah lah yang memperjalankan dari tanah sampai menjadi gumpalan daging. Sehingga diproses lagi, digerakkan lagi, diperjalankan lagi menjadi janin. Kemudian dilahirkanlah sebagai bayi yang suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini keadaannya suci, bersih. Karena manusianya masih belum ada meskipun bayinya sudah ada. Bayi itu suci. Kenapa? Karena manusianya masih malam di hatinya. Manusianya belum wujud di hatinya. Manusianya belum hidup
di hatinya. Manusianya belum berkuasa di hatinya. Itulah malam. Jadi yang dimaksud Masjidil Aqsa itu adalah ketika bayi sudah sampai di pintu kelahirannya sebagai bayi, itulah Masjidil Aqsa barokna yang diberkahi. Maknanya di dalam cerita syariatnya kan perjalanan Nabi saat dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Di dalam Masjidil Aqsa sudah ditunggu-tunggu oleh para malaikat, oleh para nabi dan rasul untuk sholat berjamaah. Cerita secara syariatnya. Namun kita sinkronkan dengan cerita hakikatnya. Yakni Masjidil Aqsa itulah bayi yang sudah ditunggu-tunggu oleh ayah dan bundanya untuk kumpul-kumpul bersama. Itulah sholatnya bayi berjamaah dengan orang tuanya. Itulah sambung sinkron antara cerita yang ada di dalam Al-Quran, antara kitab yang ada di luar dan kitab yang ada di dalam. Sambung. Nyata bila demikian. Tidak angen-angen lagi. Tujuannya untuk apa Allah memperjalankan Nabi Muhammad di saat malam? Tujuannya untuk apa Allah menciptakan seluruh manusia? Sehingga dilahirkan ke dunia ini, diperjalankan dari tanah sampai menjadi bayi. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Tujuannya hanyalah haulahu linuriyahu min ayatina, supaya kita diperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Supaya kita bisa menyaksikan Allah. Itulah tujuan Allah menciptakan seluruh manusia. Tujuan Allah untuk mengisra mi'rajkan kanjeng Nabi Muhammad. Supaya Nabi Muhammad itu tahu bahwa Allah lah yang maha suci, yang mengadakan dan yang memperjalankan dirimu. Maknanya diri kita tak punya kuasa untuk berjalan. Apalagi berkuasa untuk sholat dan ibadah. Hidup saja tak punya, kok ngaku-ngaku bisa sholat dan ibadah. Berarti diri kita selama ini hanya menyaksikan ayat-ayat iblis yang selalu mensekutukan ayat-ayat Allah di dalam hati kita selama ini. Alhamdulillah. Jadi inilah bukti bahwa Nabi Adam, bahwa Nabi Muhammad, bahkan diri kita sendiri sesungguhnya tak pernah terlahir ke dunia ini kecuali diperjalankan, kecuali digerakkan, kecuali diwujudkan, kecuali diadakan, kecuali dikuasakan oleh uripe Allah. Jelas sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita belajar untuk menghening-heningkan diri manusia kita di hati kita, untuk memalam-malamkan diri manusia kita di hati kita, untuk mensunyi-sunyikan diri manusia kita di hati kita, untuk mensepi-sepikan diri manusia kita di hati kita, sehingga Allah nyata kewujudannya,
Allah nyata kehidupannya, Allah nyata kekuasaannya di hati kita. Marilah kita mulai mengheningkan cipta, mulai 5 menit silahkan masuk ke dalam dirimu, temui musuh iblismu, perang dan peranglah. Tusuk, bunuh, tiadakan, hancurkan dirimu di hatimu. 5 menit silahkan berperang. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillah, nanti bisa menghubungi admin bila ada kejadian-kejadian apapun di dalam keheningan, kesunyian, kemalaman dan kesepian itu. Nanti bila bisa dicek di admin apa pengalaman-pengalaman Anda saat mengheningkan cipta. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah ayat inilah yang menunjukkan bila kita berpaham hawa nafsu, bila kita berpaham iblis dan setan selama ini, maka membaca ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran semuanya versi makhluk yang berjalan, yang Isra Mi'raj sosoknya Nabi Muhammad, badannya Nabi Muhammad, yang hingga saat ini diperdebatkan Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu beserta badannya apa rohnya saja. Semuanya serba makhluk. Karena yang didewa-dewakan, karena yang diunggul-unggulkan, karena yang diwujudkan dan dihidupkan
di hati setiap manusia selama ini yang disucikan hanya dirinya sendiri memahami Al-Quran sesuai kepahaman hatinya, sesuai kepahaman hawa nafsunya sendiri. Ini babakan syariatnya. Akan tetapi babakan hakikatnya, membaca Al-Quran ini, maka ketika diri kita sudah rela, sudah ridho, yang ada, yang wujud, yang hidup hanyalah uripe Allah, maka semua perjalanan manusia itu hanyalah diperjalankan Allah, hanyalah diceritakan oleh Allah, uripe Allah sendiri. Inilah iman, inilah takwa, tergantung di dalam hati kita siapa yang wujud, iblis atau Allah. Jadi kalau yang wujud iblis, memahaminya tentang makhluknya yang lebih wujud di dalam hatinya. Pemahamannya serba sosok-sosok manusianya. Tapi bila yang wujud Allah di dalam hatinya, maka hancur leburlah seluruh kewujudan, kekuasaan, dan kehidupan makhluk-makhluknya. Termasuk Nabi Adam dan anak turunannya tak pernah terlahir ke dunia ini kecuali dilahirkan, kecuali diciptakan, kecuali ikut dalam perannya Allah saja. Perannya uripe Allah. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua bisa dipahamkan dengan semua paparan-paparan ini, sambungnya antara syariat dan hakikat. Contoh logikanya begini. Kita selama ini di dalam umat beragama pasti diutus untuk bersyariat. Meskipun syariat-syariatnya berbeda antara Nasrani, Islam, Majusi, Yahudi, dan sebagainya, beda syariatnya. Tapi bila tak mengenal Allah, bila tak mengenal hidup yang memerankan peranan ini, maka selamanya manusia akan tersesat dari Tuhannya. Bisa kita contohkan di dalam umat Islam sendiri, di dalam agama kita sendiri. Nabi Muhammad sudah menuntun untuk kembali kepada Allah di dalam niatan ibadah kita. Contoh, usolli fardu subahi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, salat subuh. Maka di ujung niat pasti kembalikan semua niatmu kepada lillahi ta'ala, supaya kau tak wujud lagi, supaya kau tak hidup lagi, dan supaya kau tak jadi Tuhan atas hidup dan badan ini. Itulah agama. Itulah agama para nabi dan para rasul, yang mana di dalam hatinya selalu la ilaha illallah. Jadi inilah agama rahmatan lil alamin untuk seluruh manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan kita semua mendapatkan hidayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah dan cerah ini, mari kita gemahkan selawat dzalimin daf'ul bala, agar hati kita tidak zalim lagi kepada diri kita sendiri, agar hati kita kembali terbang menuju wujudullah, menuju uripe Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala
سيدنا محمد وأشغلي ظالمين بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلي ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آخر كلام السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.